Hai, perkenalkan saya Laitu Soleha, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Ini saya akan membuat video yang akan membahas tentang integrasi pendidikan Indonesia terhadap kurikulum Cambridge. Nah, sebenarnya apa sih kurikulum Cambridge itu? Kurikulum Cambridge merupakan salah satu kurikulum internasional yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kurikulum Cambridge ini juga terkenal sebagai salah satu kurikulum terbaik di dunia. Maka dari itu, banyak sekolah-sekolah di Indonesia ataupun ranah internasional menggunakan kurikulum ini. Kurikulum Cambridge didesain agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mampu berpikir kritis dan melibatkan strategi mental, serta pembelajaran yang berbasis masalah yang menggunakan jenis pendekatan belajar student-centered, di mana student-centered ini akan memfokuskan terhadap partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran di kelas. Aku akan membahas mengapa kurikulum Cambridge. Seperti yang udah aku sebutkan, bahwasannya salah satu faktor yang membuat aku memilih kurikulum Cambridge dalam pembahasan ini adalah karena pendidikan di Indonesia yang kayaknya belum bisa memecahkan bagaimana pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Kebanyakan, bahkan dari pengalamanku sendiri, itu masih banyak banget beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah sepenuhnya di kelas. Dan menurut aku sebagai Gen Z itu sangat bosan. Kalian pasti bosan juga kan kalau kalian cuma di dalam kelas tuh duduk ngeliatin guru menerangkan tanpa sebenarnya kalian tuh nggak tahu gitu materinya tuh apa, materinya tuh tentang apa, tidak ada ilustrasinya, terus kalian juga tidak dilibatkan sebagai partisipasi aktif di dalam kelas. Sedangkan di kurikulum Cambridge ini peran aktif dalam pembelajaran, peran aktif siswa maksudnya menjadi tombak yang bisa saya jadikan dalam pembahasan ini. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa cenderung memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi lebih jauh dan lebih dalam terhadap pembelajaran. Jadi kayak kalau misalkan kita dilibatin aktif nih, kayaknya otak kita tuh lebih jalan gitu, daripada kita harus duduk ngeliatin guru, aduh kayaknya tuh bosen banget. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang bagaimana implementasi kurikulum Cambridge di Indonesia, kemudian dampak-dampak yang dihasilkan, serta analisis-analisis dari segi sosiologi di pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Jadi aku akan sedikit ngulang bahwasannya kurikulum Cambridge merupakan kurikulum internasional yang diakui secara global dan diperkenalkan oleh Cambridge Assessment International Education. Kurikulum Cambridge menjadi salah satu kurikulum internasional yang digunakan di Indonesia pada sekolah-sekolah tertentu. Biasanya, kurikulum ini diadopsi oleh sekolah-sekolah yang bertaraf international school dan relatif memiliki biaya pendidikan yang lebih tinggi daripada sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, sebelum membahas hal lainnya, kita tuh wajib banget nih ketahui bagaimana implementasinya di Indonesia, khususnya pada sekolah-sekolah yang mengadopsi dan menerapkan kurikulum ini. Akan membahas dari taraf SD dulu, SD, SMP, baru nanti SMA. Nah, taraf SD ini sama dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Kurikulum Cambridge sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam sekolah-sekolah tertentu pastinya melewati beberapa proses, yakni proses pendahuluan atau sosialisasi, kemudian perencanaan dan evaluasi. Nah, mungkin kita bisa bahas dari segi perencanaan kurikulum dulu. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terkait administrasi sebelum menyetujui penggunaan suatu kurikulum. Kurikulum Cambridge dirancang agar sistem administrasinya mudah dipahami nih teman-teman dan tidak membebani guru. Dengan cara ini, guru dapat lebih fokus pada pengajaran siswa tanpa terlalu banyak terganggu oleh administrasi. Kemudian, sebelum mengajar, guru perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti yang pertama, program tahunan, kemudian program semester atau PROMES, kemudian framework, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian dalam membuat RPP, guru berpedoman pada framework yang berfungsi sebagai silabus dari Cambridge. Framework ini mencakup semua komponen penting seperti tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan metode pembelajaran. Selain itu, untuk memberikan pelatihan terhadap pemahaman siswa lebih dalam, guru membuat worksheet. Jadi, sebelum sekolah atau guru menggunakan kurikulum Cambridge di kelas atau di pembelajaran,
harus banyak persiapan matang agar nantinya kurikulum ini bisa diadopsi dengan mudah oleh siswa-siswa. Yang di poin kedua ada pelaksanaan kurikulum. Nah, proses pelaksanaan kurikulum terdapat proses pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama itu ada tahap pendahuluan, yang kemudian kegiatan pokok dan kegiatan penutup. Pendahuluan atau kegiatan pembuka ini adalah kegiatan awal yang diajarkan oleh guru, dimaksudkan untuk memulai kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan siswa dalam mengemban materi di hari tersebut, di mana guru akan menanyakan terkait kehadiran siswa, review materi di hari-hari sebelumnya, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya materi di hari sebelumnya yang mungkin belum dipahami. Jadi kegiatan pembuka ini bahasanya sebagai pemancing, sebagai pancingan untuk para siswa agar mereka tuh ingat gitu materi sebelumnya tuh tentang apa. Jadi ketika menerima materi di hari ini, di hari tersebut, itu mereka nggak yang kayak aduh ini materinya tentang apa ya, karena dia udah tahu nih sebelumnya semisal aku belajar A, pasti setelahnya aku akan belajar B gitu teman-teman. Kemudian ada kegiatan pokok. Kegiatan pokok itu apa sih? Kegiatan pokok itu dimulai dari peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru terkait materi yang sedang diajarkan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwasannya kurikulum Cambridge ini kan dari Cambridge Assessment Education, dan Cambridge itu juga ada universitasnya, Universitas Cambridge. Otomatis dia sebagai kurikulum internasional itu dia akan pakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, kemudian apabila dirasa sudah paham, maka guru akan melanjutkannya. Jadi kalau emang gurunya itu ngajarin pakai bahasa Inggris, kemudian muridnya paham, itu bagus. Jadinya pembelajaran bisa langsung dilanjutkan. Namun apabila peserta didik atau siswa tidak memahami menggunakan bahasa Inggris, maka guru akan mengulang dengan menjelaskan menggunakan sinonim dari kalimat yang tidak difahami. Nah, jadi alternatifnya adalah ketika para siswa ini mungkin tidak memahami bahasa Inggris yang gurunya sampaikan, mungkin gurunya itu akan tetap mengajar dengan bahasa Inggris, tapi dengan sinonim. Apabila strategi tersebut, strategi menggunakan kata-kata sinonim dari bahasa Inggris yang sebelumnya diajarkan, itu tetap tidak difahami oleh siswanya, maka guru akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang pastinya akan sambil diselipin gitu bahasa Inggrisnya. Jadi campur, bilingual. Kemudian metode yang digunakan cukup menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Nah, metodenya itu kita juga harus memperhatikan nih sebagai guru, kita juga harus tahu metode apa sih yang bisa menarik para siswa ini untuk belajar. Kemudian anak-anak selalu dilibatkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan seperti diskusi, grup, dan lain sebagainya. Jadi biar tidak terlihat bosan ataupun dia pusing sendiri mengerjakan, jadi sebagai guru itu gurunya itu bisa membuat sebuah kerja kelompok. Nah, untuk selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Dalam tahap ini tentunya digunakan sebagai penutup dari mata pelajaran yang sudah diberikan selama berlangsungnya pembelajaran. Adapun kegiatan yang dapat diberikan guru berupa pertanyaan terkait materi yang disampaikan, kemudian bisa juga berupa games yang masih berorientasi pada materi yang diberikan. Jadi itu biar nggak bosen ya, karena mereka udah mendapatkan materi, guru juga harus bisa yang kayak ngetes mereka nih sebelum mereka pulang, kayak siapa yang bisa menjawab materi tentang bla 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 gitu. Nah, itu bisa memancing konsentrasi siswa dan daya ingat siswa juga. Nah, dari sinilah akan membangun partisipasi aktif siswa dalam menjawab pertanyaan dan mampu menyimak pembelajaran yang disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan bahas di taraf SMP. Sama dengan pada pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama juga tentunya menjalankan 3 tahap yang terdiri atas perencanaan atau sosialisasi, penerapan, dan evaluasi. Yang pertama itu ada penerapan atau sosialisasi. Pada tahap sosialisasi, sekolah menengah pertama mengadakan kegiatan Student and Parent Orientation. Student and Parent Orientation merupakan kegiatan yang diadakan pada awal bulan sebelum memasuki awal tahun ajaran baru. Kemudian, kegiatan Student and Parent Orientation membahas mengenai
program kegiatan dan pembelajaran selama 1 tahun ke depan, sehingga hal ini bersifat mutlak. Kemudian di poin penerapan, jika pada SD yang kita highlight adalah penggunaan bahasa Inggris, di SMP pun sama. Dikarenakan ini merupakan kurikulum internasional, pastinya seluruh jenjang pendidikan akan diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan inti pembelajaran yang pendidik lakukan ini adalah dengan memperlihatkan keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian nih teman-teman, siswa akan mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya telah direncanakan. Kegiatan pokok ini menuntun dalam penguasaan materi pembelajaran dengan melalui beberapa penguasaan materi pembelajaran, yakni berupa aktivitas yang dilaksanakan dengan mempergunakan suatu metode serta pendekatan yang sesuai dan tepat. Penggunaan metode dan media pembelajaran diserahkan kepada masing-masing MGMP atau guru yang mengajar. Kemudian beberapa metode yang digunakan, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, serta metode demonstrasi, dan adapun metode eksperimen. Kemudian ada metode resitasi atau membuat rangkuman, metode karya wisata atau field trip. Adapun media yang digunakan diantaranya yakni media hidup dan media cetak, terdiri dari LCD, kamus, sound system, juga disesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke taraf SMA, teman-teman. Sama dengan SD dan SMP, ada 3 tahap juga, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, dalam tahap perencanaan SMA, sekolah harus menyusun unit plan yang mengacu pada silabus Cambridge. Rencana pembelajaran ini mencakup tujuan pendidikan, materi ajar, metode pengajaran, media, sumber belajar, dan sistem penilaian. Keterlibatan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan komite sekolah sangat penting untuk memastikan bahwasannya rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Cambridge International Education. Dengan pelaksanaan di jenjang lainnya, pada jenjang SMA ini justru menekankan pada partisipasi orang tua juga, partisipasi komite sekolah, dan seluruh guru. Dikarenakan mungkin taraf SMA ini akan lebih krusial karena taraf SMA akan memasuki jenjang perguruan tinggi setelahnya. Nah, kemudian di poin kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum Cambridge di SMA melibatkan beberapa aspek kunci. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris. Besar materi ajar disampaikan dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Nah, kenapa sih dari tadi tuh kita selalu bahasa Inggris. Sebagai kurikulum internasional, pastinya kurikulum Cambridge mengusung menggunakan bahasa internasional juga. Jadi dengan begitu, siswa akan lebih terlatih untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya. Nah, poin selanjutnya itu metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan bersifat interaktif dan berpusat pada siswa atau yang sudah tadi aku sebutkan, yaitu student-centered. Student-centered memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Tidak hanya di SD dan SMP, namun di SMA juga diterapkan dikencangkan bagaimana student-centered ini terlaksana. Nah, selanjutnya itu sumber belajar. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, contohnya seperti buku teks, alat bantu visual. Alat bantu visual itu berupa kayak LCD gitu, untuk lebih bisa menggambarkan ilustrasi pada materi-materi yang diberikan. Dan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran. Nah, karena era yang semakin maju dan teknologi yang semakin dikembangkan, tidak mungkin sumber belajar itu hanya dari buku teks atau buku-buku yang dikasih guru, tapi kita juga butuh adanya teknologi untuk masuk dalam suatu pembelajaran. Bahasanya itu biar gak ketinggalan zaman juga. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler selain mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris, kegiatan ekstrakurikuler juga dirancang untuk mendukung perkembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan siswa. Jadi di Cambridge kurikulum ini tidak hanya mengedepankan aspek akademik aja nih, kayak
matematika dan bahasa Inggris dan sains. Tapi kurikulum ini juga mengutamakan keterampilan dari siswa-siswanya tersebut. Jadi standar kepintarannya itu tidak hanya dilihat dari segi akademik aja, tapi juga dilihat dari segi lainnya. Nah, oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya itu pembahasan tentang evaluasi. Sebenarnya kalian tuh nyadar gak sih dari tadi tuh aku tuh memaparkan materi tentang bagaimana kurikulum Cambridge itu terlaksana di tiap jenjang pendidikan. Tapi di tiap jenjang pendidikan itu aku belum jelasin satu poin terakhir, yaitu evaluasi, yang sebenarnya aku tuh nyebutin dari awal, kayak ada sosialisasi atau perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Tapi dari 3 tahap itu, dari 3 jenjang, maksud aku jenjang SD, SMP, dan SMA, itu aku belum menjelaskan evaluasi di masing-masing jenjangnya. Nah, di sini aku akan rangkap satu pembahasan evaluasi. Setelah menjalani perencanaan dan penerapan, tentunya untuk melihat nilai keberhasilan dari kurikulum inilah adalah dengan menggunakan tahap evaluasi. Evaluasi kurikulum Cambridge terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ada tahapan perencanaan. Ini evaluasi guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada kerangka kerja atau framework dari Cambridge. RPP ini mencakup tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang akan digunakan. Yang kedua itu pelaksanaan. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut atau kegiatan belajar. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi juga mendukung efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi atau penilaian dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa melalui beberapa metode. Seperti yang pertama itu ada Check Progress Test atau CPT. Dilakukan untuk siswa kelas 1 hingga kelas 5, bertujuan untuk memetakan kemampuan belajar tanpa adanya standar kelulusan. Kemudian yang kedua itu ada checkpoint test. Nah, checkpoint test ini dikhususkan untuk siswa kelas 6 sebagai evaluasi akhir sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Selanjutnya itu ada metode penilaian. Metode penilaian ini dalam kurikulum Cambridge menggunakan berbagai metode penilaian untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan akurat. Yang pertama, penilaian kelas. Guru melakukan observasi dan diskusi dengan siswa untuk menilai pemahaman mereka terhadap materi. Nah, di penilaian kelas ini, guru akan berorientasikan nilai-nilai siswa dari pemahaman mereka terhadap materi yang udah guru beri. Kemudian, ujian tertulis. Ujian ini dilakukan secara berkala untuk mengukur kemampuan akademis siswa dalam mata pelajaran yang telah dipelajari, seperti bahasa Inggris, sains, dan matematika. Nah, selanjutnya ada hasil evaluasi. Hasil dari evaluasi tidak digunakan sebagai standar kelulusan, tetapi lebih sebagai alat untuk memetakan kemampuan belajar siswa, memberikan umpan balik kepada guru dan orang tua mengenai kemajuan siswa, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Oke, kita memasuki chapter 3, yaitu mengetahui dampak dan analisis sosiologinya. Sebelum membahas dampak, mungkin kita bisa melihat beberapa kelebihan dan kekurangan dari adanya kurikulum Cambridge yang diimplementasikan di Indonesia. Adapun yang pertama kelebihannya yakni terdiri atas peningkatan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum Cambridge menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Maka dari itu, dari adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis akan memberikan impact yang luar biasa kepada siswa-siswa lulusan sekolah nantinya, agar mereka bisa menghadapi era berikutnya dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin lebih kritis dan mampu memberikan problem solving. Kemudian persiapan global. Siswa lebih siap menghadapi tantangan global karena kurikulum ini mengacu pada standar internasional. Nah, sedangkan ada juga kekurangan dari penggunaan kurikulum Cambridge ini. Yang pertama, ada tantangan bahasa. Sebenarnya bukan kekurangan, tapi sedikit kendala aja. Bagi mereka yang sudah terbiasa atau di lingkungan itu sudah biasa menggunakan bahasa Inggris, itu bukan menjadi kendala, bahkan
menjadi suatu wadah di mana mereka bisa belajar lebih mengembangkan lagi bahasa Inggris. Nah, kita akan masuk ke analisis sosiologinya. Analisis sosiologi pada pembahasan ini akan saya uraikan dengan singkat menggunakan perspektif Karl Marx, di mana membahas terkait teori kelas sosial. Pada sekolah yang menggunakan kurikulum ini memberikan tawaran biaya yang cukup tinggi daripada sekolah pada umumnya. Dapat kita amati nih bahwasannya teori Karl Marx menggambarkan bagaimana model kurikulum ini atau sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge secara garis besar dapat diakses oleh mereka yang ekonominya tinggi. Sedangkan mereka yang memiliki kondisi finansial cukup dianggap memiliki sedikit kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge karena harganya mungkin yang mahal ya. Kemudian dalam konteks Marx, hal ini menjadi penguat dari adanya struktur kelas sosial yang semakin kuat. Nah, selanjutnya ada penekanan pada teknologi modern dalam pembelajaran. Kurikulum Cambridge menunjukkan bahwasannya pendidikan tidak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya kalau kita kan pakai HP nih biasanya. Guru ataupun kalau kita kerja kelompok tuh kita biasanya ngubungin teman-teman kan pakai HP. Terus kayak PPT gitu biasanya kita ngerjain di laptop, di HP, di gadget lain-lainnya. Namun sebenarnya pendidikan yang seperti ini, apalagi pendidikan Cambridge yang sudah tarafnya internasional, pastinya membutuhkan teknologi untuk bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Namun hal ini tidak relate dengan semua lapisan masyarakat. Di daerah pedalaman yang bisa kita lihat bahwasannya listrik dan air aja susah, kurikulum ini menjadi tidak relevan. Ini mencerminkan ketidaksetaraan yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kelas bawah semakin terpinggirkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.